Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semua sahabatku sehat selalu. Ini hujan. Tetap saya review. Tadi itu saya mau berangkat, waktu jalan dapat 100 meter baru hujan. Enggak apa-apa. Wes kepalang tanggung ya, tetap digas. Ini juga sambil nunggu apa namanya ini? Itu menunggu buka puasa, ngabuburit bahasanya. Ini saya mau mereview Chevrolet Aveo tipe LT tahun 2004. Kalau boleh jujur, mobil ini kelasnya bekas ini jauh di atas rata-rata. Nah, jadi saya punya beberapa Aveo ya di rumah ya, di gudang. Ini ada 4 saya punya Aveo itu, mulai harga yang 40 jutaan, 50 jutaan, hingga yang 60 jutaan. Nah, ini yang paling bagus untuk saat ini. Jadi ini harganya 60 jutaan. Nah, silahkan cek di deskripsi ya untuk lebih detailnya. Nah, ini mau saya review gitu ya. Oke, silahkan diikuti videonya lebih lanjut, jangan di skip. Untuk sisi bodi ini sebagian besar original cat, jadi ini masih ori cat, dan ini kena air tadi. Untuk lampu ini juga original dan masih sangat bening. Kilometer 100.000 lebih dikit. Tahun 2004 masih segitu loh. Untuk pajak ini yang agak rancu. Mobil ini kan kelasnya Jazz, Yaris, Get, mungkin yang 1500 cc-an kelasnya mobil-mobil di situ ya. Pajaknya ini murah banget, PKB-nya 1.200.000 sekian untuk di Jawa Timur. Padahal untuk yang lain itu yang saya sebutkan tadi masih 2 juta up. Ini pajaknya hanya 1.200.000 sekian PKB-nya. Jadi sama SWD dan lain-lain mungkin 1.4 lah. Artinya cukup murah. Termasuk paling murah. Ini dari sisi pajak ya. Untuk sisi bodi sama dengan yang lain. Untuk bahan-bahan bodi dan sebagainya juga sama. Ini original cat, ada braid kayak gini saya mau tak cat, mungkin tak poles saja ya, mungkin kalau bisa hilang. Ada kayak gini braid apa namanya, braid rambut sih nggak kelihatan sih, braid kayak braid rambut gitu. Nah, memang ini masih original cat, jadi mobilnya cukup bagus. Untuk velg ini sudah gantian ya, aftermarket. Untuk kropos saya pastikan nggak ada, ini kolong-kolongnya masih sebagus ini. Nah, ini gini ya. Jadi ini ada retak sedikit, retak pada catnya di spoiler. Lampu-lampu ini rata-rata pecah, saya dapat kalau tidak pecah retak, kalau kayak gitu ngembun. Ini masih cukup bagus ya, harga bawa rupa ya. Jadi
speknya yang spek 40 jutaan, spek 50 jutaan sama ke 60 itu tidak sama. Apalagi yang masih kategori rare. Jadi teman-teman dibiasakan jangan tanya netnya, tapi tanya kondisi barangnya kalau mau beli mobil bekas tuh. Gitu ya. Nek syukur gelem natnet tak kayak murah, saya bisa kulaan murah itu, tapi kualitas nanti yang agak membingungkan, nanti kasihan sama teman-teman. Jadi mending saya cari yang sedikit selisih 2-3 juta di atas temennya tapi barangnya lebih bagus. Itu kalau menurut saya malah itu ketemunya lebih murah karena barangnya lebih bagus gitu loh ya. Nah, jadi ini main second ya. Beda kalau kamu beli mobil baru semacam kayak gitu, beli dari Suzuki, dari dealer, katakan itu kan R3, beli dari dealernya, itu beda. Kamu tinggal tanya dealernya berani motong berapa, berani diskon berapa, kan kayak gitu. Tapi kalau barang bekas kita lihat barangnya gitu loh. Ini untuk edukasi aja teman-teman, jadi supaya nggak salah. Jadi number one is kondisi gitu ya. Sekarang kita buka bagasi. Ini tambahan apa-apa nggak ada. Walah, buka bagasinya harus pakai kunci, saya lupa. Ntar, atau dari depan sini. Nah, ini ya. Door trim. Nah, ini list variasi sendiri. Masih sebagus ini. Setir, nah, masih sebagus ini. Ini jok, ini cover. Nah, tapi covernya bagus banget. Nah, jadi dalamnya masih ada, insya Allah masih ada dalamnya. Ini cover. Manual transmisi. Untuk step dia sudah diganti, Panasonic juga yang bagus. Zaman tahu kayak gini-gini, rasanya masih seperti kendaraan baru. Panel-panel kayak gitu. Oke, kilometer 169.000. Ntar ini kita buka bagasi ya. Kolong-kolong jok, wah bagus. Door trim, cilok. Nah, untuk door lock ini juga masih warnanya baut-bautnya kuning semua, nggak ada yang bekasnya aneh-aneh. Ini kalau yang cari barang di atas rata-rata ya untuk teman-teman itu. Lampu-lampu ini nyala ya posisi. Nah, ini untuk kamera parkir, untuk aplikasi tambahan. Lampu plat nomor juga masih hidup. Speaker belakang bagasi masih aktif. Bawaan ini partisi juga belum hilang. Lampu bagasi nyala dengan otomatis. Ini ban serep. Bagus ya. Ini kalau teman-teman yang cari Aveo bagus. Oke. Ono rego ono rupa. Ngono loh ya. Oke, sampai sini wis paham. Pelan. Nah, itu kolong-kolongnya juga masih sangat bagus. Nah, bisa lihat teman-teman. List pintu, stiker-stiker kayak gini, barang detail. Ini belum pernah dibuka ya, dorok-doroknya belum pernah dibuka. Detail, kita mainnya main detail. Nah, ini juga tidak dimiliki oleh kompetitornya lain, yaitu ada meja makan. Cuma ini maksimal 1 kilo atau 2 kilo gitu. Jadi untuk makan, ini untuk air mineral gitu ya. Meja makan. Ini ada berat halus. Dorok-doroknya masih sebagus ini. Kita lihat ini kode tip. Jadi kalau tipnya ini mati atau habis restart aki, ini masukkan kode tipnya. Karena ini tip bagus, jadi pakai kode ya, tip Panasonic. Ini stiker-stiker kayak gini belum ada berat. Yang cari barang bagus, oke ya. Ada sobek dikit. Itu teman-teman. Untuk lampu kota sudah diganti dengan LED. Nah, kita nyalakan dulu lampunya. Ini ya, nyalanya masih sangat bagus. Untuk lampu kotanya dia pakai LED. Lampu besarnya masih tetap standar, bohlam pakai H4.
fog lamp juga fog lamp H7 kalau nggak salah. Nah ini sainya dia yang di bawah itu. Nah, ini cari barang bagus dan mantep ini. Tak buka kap mesin dulu. Oke, ini mesin, kita dengarkan mesinnya. Aman ya, knalpot aman. Knalpot aman, tidak ada gercak-gercak apa. Itu knalpotnya. Oke, kita review di bagian mesin. Kita matikan dulu supaya nggak berisik. Kita matikan dulu. Ini yang namanya cat orisinil ya, nggak ada ya nabrak itu. Nah, oke ya, sampai sini paham, nggak ada nabrak. Daewoo, jadi mobil ini perakitan dan semuanya pakai Daewoo. Jadi seperti kalian beli mobil-mobil Toyota yang ada di Indonesia itu kan yang rakit bukan Toyota atau apa, Astra kayak gitu. Nah ini yang rakit Korea, Daewoo. Mesin mudah, untuk perawatan mudah, juga nggak mahal sama seperti mobil-mobil yang lain. Kalau untuk harga spare part untuk apa itu ya, jadi untuk ketersediaan spare part juga banyak dan mudah, karena kan kecuali kamu mau ganti per shaker, ganti ring shaker kayak gitu, kalian beli di kota-kota besar semacam Malang ataupun Surabaya. Tapi kalau penggantian busi, selang-selang kayak gitu banyak kok. Termasuk, ayo mas, ini termasuk komponen AC itu kemarin saya ganti kayak konektor apa kayak gitu ya, semuanya banyakan kan sama dengan yang lain. Jadi gitu ya, seperti sensornya dia juga beberapa pakai Denso, pakai Hella, jadi sama dengan mobil yang lain gitu. Spare part baru maupun copotan maupun bekasnya juga banyak banget. Nah untuk nomor mesin ada di sini, jarang banget sekali bermasalah. Nomor mesinnya rata-rata masih bagus dan juga nampak. Ini untuk bak transmisi, transmisinya ada di bawah haki gitu ya. Ini masih kering banget, beberapa juga masih selang-selang, yang di bawah itu juga beberapa masih segelan. Nah jadi ini masih cakep banget. Ini untuk ECU ada di sini, jadi saya sarankan untuk tidak mencuci mesin di sini. Nah ini untuk sedikit tips saja, saya pernah mobil seperti ini overheat, tak ganti air, tak cokok radiator sembarang tetap overheat. Ternyata itu sembuhnya apa, tutup ini saya ganjel kresek, ganjel tali plastik itu. Jadi ini tak buka, tak ganjel tali plastik itu, plastik kresek bekas itu loh, kresek sampah-sampah itu loh. Nah itu sembuh. Ini saya pernah kejadian begitu pada Peugeot 206. Terus Chevrolet Spin. Terus ini mobil ini sama yang satu Ford Vista, saya pernah kejadian mobil ini kok overheat, airnya tuh keluar dari sini. Nah, terus tak isi air overheat lagi, tak ganjel kresek sembuh. Nah itu artinya apa? Kalau kalian terjadi hal begitu, diganjel kresek iku mari, berarti tutup muki oblak. Nah ini banyak juga terjadi. Saya pernah punya mobil biasa, ngomong aja dulu itu Innova itu juga gitu, tutupnya itu tandonnya itu penuh terus. Jadi tandon penuh kan lama-lama bludak, terus airnya yang ditumpah, terus air yang di radiator kan habis toh, terus overheat. Saya pernah punya Innova juga gitu. Ternyata itu karetnya itu juga dobol wisan karetnya itu. Nah itu kan barang sepele, tapi kadang-kadang kita hanya karena kita harus beli tutup seharga 50.000 atau 60.000, kita akhirnya bongkari radiator, bongkari sembarang. Nah kayak gitu sebetulnya sepele, hal-hal sepele kayak gitu kita nggak boleh panik. Ini saya sedikit cerita aja gitu. Nah ini saya pernah punya kenangan sama Vio, overheat 2 kali. Saya dari Semarang sampai Malang tuh overheat 2 kali. Kenapa? Ternyata tutup tak ganjel kresek sembuh. Besok tak belikan tutup baru, waras wes. Tutup itu harganya saya beli di Tokopedia, dulu beli di Facebook Marketplace ya. Saya ada dulu tuh di Marketplace kalau nggak salah, harganya 100 berapa gitu, sembuh. Sampai dibawa orangnya sampai bertahun-tahun ya sembuh.
Oke gitu, terima kasih. Sekarang kita test drive ya sambil cari tak. Bismillah, kita coba. Ini kuncinya, ini kunci ori. Oke ya, kita kontak on. Mobil ini kilometer 169.000. Karena ini agak cuaca sudah agak hujan, kita pakai AC. AC-nya dingin, sejuk karena mobilnya masih kayak mobil baru. Ini jadi giginya itu 1 2 3 4 5 seperti biasa. Untuk mundurnya dia seperti 1, cuma lebih ke kiri lagi, jadi harus diangkat penguncinya ini. Penguncinya ini harus diangkat, jadi ini harus diangkat gini. Kan ini 1. Jadi kalau ini tarik gini, nah, ini jadi atret. Jadi kameranya nyala, connect. Jadi harus butuh effort lebih, karena kalau memang nggak biasa mundurnya ini agak kaku. Kemudian untuk lampu-lampu di kiri seperti mobil Eropa ataupun Amerika, untuk wiper dia ada di bagian kanan gitu ya. Wipernya lengkap ya, intermittent, low sama high. Nah, kemudian untuk rasa mengemudi, mobil ini mungkin bisa saya katakan sedikit lebih baik daripada kompetitornya. Ngomong aja Honda Jazz ya, rasanya malah lebih empuk ini, apalagi si Yaris itu kalau menurut saya malah empukan si Aveo dari sisi empuk ya, dari sisi kenyamanan. Nah, kalau untuk dashboard biasa aja, malah kayak Honda ya, kayak Hyundai Getz dashboardnya. Untuk bahan dashboardnya juga biasa aja. Cuma untuk naikannya ini lebih saya acungi jempol, lebih nyaman kalau menurut saya. Untuk dari sisi mesin biasa aja, nggak ada yang istimewa. Untuk kelegaan dalam juga seperti kompetitornya yang lain, City Car 1500 cc yang lain. Artinya mobil ini dari sisi apa ya, dia tidak kalah, dia tidak yang paling buruk, dia juga tidak yang paling bagus dari City Car yang lain. Untuk ketahanan mesin, transmisi itu tergantung perawatan kalian semua, karena semua kendaraan itu harus sesuai dengan perawatan. Untuk tanjakan jangan khawatir, asal mesinnya normal, mobil ini sangat enak banget buat nanjak. Semua mobil kalau normal itu enak banget buat apapun ya. Nah, untuk bahan bakar biasa aja juga, nggak iris-iris banget, juga nggak yang paling boros. Kita perbandingannya dengan City Car ya. Jadi ketemunya sekitar 112 ke 13 km per liter antara itu. Nah. 8 ya? 8. Ya, STR 8. Ori. Ya. Dengan catatan mobilnya masih sebagus ini ya, dengan catatan gitu. Kalau untuk overall yang lain apa ya, remnya rasanya sama, ya sama seperti remnya Honda, seperti remnya Mitsubishi. 3/4 dia baru berhenti ya. Rasa mobil ini ya rasanya seperti Hyundai, seperti Kia kayak gitu. Memang tidak dipungkiri mobil ini, Chevrolet ini hanyalah lisensi, jadi secara isi dia memang banyak atau produksi dia adalah produksinya si Chevrolet, apa namanya kok Chevrolet, Daewoo ya, banyak adopsi Daewoo. Oke ya, kira-kira gitu teman-teman. Untuk overall yang lain silahkan dicoba sendiri nanti. Jadi intinya nggak ada yang terlalu wow, juga nggak ada yang jelek, nggak ada yang terlalu bagus. Artinya mobil ini sedang-sedang saja gitu. Terima kasih sahabatku semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Menikmati bulan puasa dengan ibadah, dengan kita berbuat baik dengan orang lain, itu juga ibadah. Ibadah itu gak ngaji tok maca Quran, enggak. Kita berbuat baik dengan sesama ini itu jauh lebih bagus. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sik. Piane sing ori, Bu, 10. Mbak Ir. Oleh es lumpia.